Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu. Barangkali ini kalau untuk yang master ya ilmu gampang, tapi untuk yang pelajaran kayak saya mungkin ya sangat berguna. Jadi saya akan membuat skema 3 rangkaian sprayer aki atau sprayer elektrik. Jadi tujuannya apa? Ini biasanya yang sering tergendala yaitu di potensionya. Jadi sering ada potensio rusak, kemudian diganti tapi tidak berhasil, atau kongslet dan lain sebagainya. Lah, untuk potensio sendiri ini sesuai pengalaman saya, potensio itu pemasangannya tidak boleh terbalik. Kalau sampai terbalik maka rawan kongslet, dan kalau setelah kongslet potensio tidak bisa digunakan. Jadi di sini kebetulan toko ya. Di sini kebetulan toko, jadi biasanya kita menghadapi pelanggan itu macam-macam. Ada yang beli potensio tidak bisa masang, komplain. Potensinya nggak bisa dipakai, rusak dan lain sebagainya. Itu sering terjadi. Jadi dengan bagan seperti ini atau gambar seperti ini nanti bisa memudahkan untuk merangkai kabel-kabelnya. Jadi sebenarnya secara nalar pun kalau kita sudah ngerti fungsinya bisa, tapi kadang kalau kita lihat kabel itu pusing. Lah, lebih enaknya kita gambar. Jadi intinya potensio di situ kan ada 3 kabel. Yang satu pasti merah. Kemudian ada lagi, ini untuk urutannya terserah ya. Yang penting kan di potensio itu mengeluarkan 3 kabel. Lah, kabel yang pertama pasti merah, dan merah itu plus. Kemudian yang kedua pasti minus, hitam. Nah, adapun yang ketiga ini nanti itu saya pernah menjumpai itu ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah, intinya di potensio yang pasti plus, merah, minus, hitam. Dan untuk yang ini jangan terkecoh, artinya entah hijau, kuning atau biru itu tidak masalah. Nah, ini skema yang pertama yang sederhana. Jadi ini aki, ini potensio, ini pompa. Ini yang sederhana dulu ya, memahami untuk pemasangan potensionya. Nah, di sini potensio yaitu yang pertama langsung minus. Potensio ini yang hitam langsung dihubungkan ke kabel minus aki. Nah, ke kabel minus aki. Kemudian untuk yang plus, nah ini kan sudah saya tandai ya, ada 3 titik penyambungan. Jadi yang plus ini kita arahnya ya juga ke plus, kemudian langsung ke sini, disambungkan dengan aki. Nah, setelah itu yang kabel ini, yang warna-warni ini kita sambungkan ke sini sebagai penghubung. Jadi sebenarnya potensio ini di sini kan untuk memutus arus ini loh, arus minus dan keluarnya. Jadi untuk memutus arus minus ini langsung kepada aki, langsung kepada pompa. Jadi yang awalnya itu langsung dari aki langsung ke sumber atau ke potensio, kemudian yang plus juga langsung ke potensio. Lah, untuk mengalir, nah terus ini untuk yang pompanya
pompanya ini juga untuk yang plus langsung. Nah, ini kan plus ya, plus langsung ke sini. Pasti ini. Jadi ini tidak ada hambatan apa-apa, langsung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu baru ini minusnya pompa, ini sambung ke sini. Sambung ke potensio yang warna biru atau hijau atau kuning. Begini ya. Sudah. Jadi ketika potensio dihidupkan, maka ketika potensinya dihidupkan, otomatis ini bekerja menyambung. Nah, jadi antara minus dan ini keluarannya ini bersambung, sehingga kalau sudah bersambung maka menghidupkan pompa. Ketika ini diputus, maka arus minusnya dari aki pun terputus. Jadi tidak bisa ke sini kecuali kalau ini disambung. Jadi ketika ini dihidupkan tek, maka ini sambung baru keluar ke pompa. Itu ringkasnya. Kemudian ini yang gambar 1. Kemudian gambar 2. Gambar 2 ini tentang rangkaian yang ada di sprayer. Sprayer itu sama. Jadi yang pertama itu aki. Minus plus gini aja ya. Aki. Kemudian di sini ada saklar. Nah, yang tadi ini kan tanpa saklar, langsungan. Nah, ini ada saklar. Seret gini saklar. Nah, saklar yang pertama ini ada 2 keluaran. Tuh. 2. Nah, jadi ini antara langsung dan tidak langsung, cuma gitu aja. Kemudian di sini ada pompa. Nah, pompa. Ini tadi aki. Terus ini saklar. Aki, saklar. Kemudian di sini ada volt. Volt biasanya kan untuk mengukur anunya itu loh. Nah, voltnya ini ada 2 keluaran, hanya min dan plus. Terus ini pompa tadi juga min dan plus. Terus ada lagi yang namanya pengisian. Stop kontak pengisian. Stop kontak pengisian. Ini juga min dan plus. Terus apa lagi? Terus tinggal potensionya. Nah, ini potensionya. Potensio. Jadi plus, minus, dan penghubungnya. Anggap baik gitu ya. Jadi siji, loro, telu. Nah, ada 6. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian langsung kita bikin gini aja. Seret, seret, seret. Ini sebagai penghubungnya. Penghubung. Nah, ini plus, ini minus, ini yang penghubungnya tadi. Wis seadanya. Jadi ini bahasa saya mungkin nggak bisa secara rinci, tapi semoga bisa difahami. Nah, kemudian yang pertama kita sambungkan dulu yaitu aki. Aki, seret, plus sesama plus. Kita kasih titik semua biar enak. Ini juga kita kasih titik biar agak enak nyambungnya. Nah, plus ini langsung gandeng dengan pompa, seret. Langsung gandeng dengan volt, seret, plus.
langsung gandeng dengan potensio yang plus. Nah, seperti ini. Terus gandeng juga dengan pengisian, stop kontak pengisian. Nah, stop kontak pengisian. Jadi untuk saklar plus tidak ikut sama sekali. Jadi ada 4 rangkaian, 1, 2, 3, 4. Sudah cukup untuk menghidupkan pompa, untuk menghidupkan voltnya, mengetahui daya aki atau itunya, kemudian untuk penghubung potensionya ini tadi, pengisi arusnya. Kemudian untuk yang minus, yaitu yang dari aki ya, langsung saya hubungkan ke sini, seret ke situ. Kemudian tidak langsung ke pompa, aki, terus aki langsung ke sini ya, terus langsung hubungannya itu ke potensio minus. Sebentar, aki, langsung ke potensio minus, seret, dan juga langsung ke pengisian, seret. Nah, jadi ketika ini pengisian dilakukan, arus masuk mengisi, maka dia akan langsung mengisi kepada aki. Nah, ini mina langsung tembus aki, ini langsung tembus aki, jadi tidak menghalangi apa-apa. Intinya kerjanya ini sama dengan aki. Jadi ketika akinya dicoplok, maka pompa pun bisa dihidupkan kalau ada arus dari pengisian ini tadi. Tapi ketika ada akinya, maka dia akan mengisi pada aki. Nah, sudah. Terus sudah itu aja. Jadi ini cuma langsung ke arah potensio sebagai pengisi arus minus, terus langsung ke saklar karena ini pengisian. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu pompa. Pompa ini langsung ke penyambungan ini. Terus ini juga ikut ke sini. Yang voltasenya juga ikut ke sini. Sebab apa? Ini hidupnya berbarengan dengan hidupnya pompa. Jadi ketika potensio dihidupkan, maka otomatis ini juga akan hidup, nyala voltasenya. Nah, kemudian baru ini voltasenya seret ke sini. Atau ini kebalik, nggak apa-apa ya. Intinya ke situ jalurnya. Kelihatannya sudah cukup ini. Nah, untuk saklar saklar itu langsung satu ini ya, sebagai ini kan sebagai arus dari aki, langsung ditaruh di sini di tengah, seret. Atau kalau ini bolak-balik, artinya ada 3, itu ini pasti di tengah. Tapi kalau cuma 2 gini, antara putus dan nyambung, bisa dibolak-balik. Nah, itu ya. Kemudian ini sambungnya di sini, seret. Nah, oke. Gitu. Terus prinsip kerjanya. Jadi kita terangkan secara manual, ya. Jadi ketika ini terputus, nah ini saklarnya terputus, maka pompa tidak bisa hidup. Jadi yang kita lihat langsung ke pompanya aja ya. Jadi minusnya itu di sini. Jadi dia tidak bisa nyambung ke minus aki. Otomatis mati. Ya kan? Nah, otomatis mati.
Oh, ke sini gak bisa nyambung ke sini, gak bisa nyambung ke sini, ya sama aja dibolak-balik. Lah terus kemudian ini sebelum nyala ya. Jadi ketika potensio dinyalakan, sret sambung, maka ini dan ini bisa sambung. Berarti artinya ketika dinyalakan, pompa ini sudah bisa sambung ke sini. Lah, kemudian namanya potensio mati, sret atau rusak. Ketika kita di sawat darurat, potensionya rusak, langsung bisa kita gunakan ini. Langsung kita cetek. Kita nyalakan. Cetek intinya dinyalakan, maka otomatis ini dan ini tersambung. Jadi ini dan ini tersambung. Nah, ini tersambung. Nah, terus ada pertanyaan. Umpama ini tidak rusak, tapi ini hidup, cuma ini mati. Nah, ini mati, kemudian ini dinyalakan saklarnya, ceklek, sambung, maka ini tidak berfungsi. Artinya ketika digedekan, dikecilkan, maka arusnya tetap langsung ke sini. Masalahnya apa? Langsung disambung. Nah, ketika ini diputus, maka ini bisa difungsikan, bisa digedekan, dikecilkan tekanannya itu sesuai kebutuhan. Itu bagian nomor 2. Jadi perbedaannya yaitu ini saklar nyala 1 atau mode 1. Nah, anggap kayak gitu. Jadi kalau posisi tidak sambung, maka ini bisa langsung digunakan. Ketika ini sambung, maka akan langsung hidup dan dinamonya langsung sambung dengan kecepatan penuh atau tenaga penuh. Nah, kemudian bagian yang ketiga atau gambar yang ketiga yaitu sama. Jadi ini aki min plus, kemudian ini saklar. Nah, perbedaannya di sini. Saklar ini ada 3. Sret. Jadi ini anggap aja 1, ini 2, terus ini netral. Atau sama ini tadi juga, kalau di sini netral gitu aja. Terus kemudian ada pengisian di sini sama. Pengisiannya yaitu min dan plus. Kita kasih titik biar lebih mudah. Nah, gitu. Kemudian di sini ada pompa. Seperti biasa min plus, jadi gambar itu nggak apa-apa ya, nanti dibolak-balik. Kemudian ada volt sama min plus, kemudian ada potensio. Nah, potensio gini, plus minus dan penghubungnya ini potensio volt, biar nggak bingung, pompa. Terus di sini stop kontak pengisian. Terus habis itu ini saklar. Ini aki ya. Terus ini sama, kita bikinkan 3 jalur juga. 3 jalur ini anggap aja plus, ini minus, terus ini keluarannya atau penyambungannya. Nah, ini seperti biasa, aki untuk yang plus langsung disambung seret ke sini. Terus kita hubungkan dengan pompa langsung. Kita hubungkan dengan voltase untuk menghidupkan voltasenya. Kita hubungkan dengan potensio. Kita hubungkan dengan potensio. Terus kita hubungkan lagi dengan pengisian, stop kontak pengisiannya.
Jadi sudah. Jadi untuk menghidupkan ini untuk menyambung ini. Terus yang kedua atau yang selanjutnya, yaitu yang paling mudah aja dulu, yaitu tentang pengisian atau akinya kita hubungkan langsung ke minus. Terus pengisiannya juga langsung seret kayak gini. Terus satu lagi, ini ditarik ke saklar. Nah ini harus di tengah, sebab kalau di sini maka tidak akan bisa sambung, atau dua mode ini atau 3 mode ini tidak bisa difungsikan. Hanya bisa satu yang difungsikan. Tapi kalau ditaruh di tengah bisa 2 mode, bisa gak sambung ini, bisa sambung ini. Nah, terus kemudian ini sama. Ini berhubungkan pengukurannya itu sesuai dengan pompa ini. Maka ini disambungkan ke sini. Sama, ini juga ke sini. Seret. Nah, disambungkan ke sini. Terus kemudian saklar saklar ini langsung kita hubungkan ke ini. Saklar yang minus langsung ke sini. Nah, saklar yang minus langsung ke situ. Kemudian yang saklar satunya kita hubungkan langsung ke minus. Nah, gini. Terus kemudian potensio keluarannya ini, mohon maaf ya, ada ralat. Kok tadi bingung. Yang tadi potensio keluaran min asli ya, yang kabel hitam, yang tadinya itu ke saklar itu keliru ya. Jadi yang potensio hitam, kabel hitam ini langsung sambungnya ke minus. Lah gini yang benar. Lah kemudian untuk yang keluarannya ini berarti kabel hijau, biru atau kuning. Ini dia langsung disambungkan ke sini, ke minus volt, ke minus pompa. Nah, kemudian baru dihubungkan dengan ini saklar ini. Nah, ini yang benar ya. Jadi mohon maaf kok mungkin agak semrawut. Jadi intinya begini. Ketika di netral sini ya, maka potensio apabila ini disambungkan atau dinyalakan, maka ini tidak akan bisa sambung. Contoh, ini dinyalakan ya, cret. Ini posisinya min di sini. Padahal sedangkan minus ini sudah gabung sama aki. Dan yang plus pompa pasti sudah di aki. Lah, yang minus ini sambung ke aki, terus sambung juga ke titik tengah dari saklar. Lah, ketika dinyalakan, maka ini arusnya ini ke sini, kemudian tidak bisa tembus ke sini. Nah, lewat mana? Loh, kan tidak bisa. Lewat sini
ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Berarti tidak bisa sambung. Kemudian ketika ini, nah ini saklarnya itu dihubungkan ke sini, nah, 1 2 ini dihubungkan seret, maka arusnya ke sini seret tersambung. Oh, kok ini sih? Dihubungkan ke sini maka seret akan tersambung dengan ini. Tuh, tersambung ke sana seret, seret. Nah, tersambung ke sini otomatis. Seperti itu. Dan apabila dipindah yang dihubungkan itu ke sini, maka otomatis kalau ini sambung dengan ini, jadi mohon maaf ya, bingung. Jadi ini tadi saya keliru. Jadi minus ini mestinya tidak hubung ke sini, tapi minus dari potensial langsung dihubungkan ke saklar, gitu maksudnya. Nah, kalau dihubungkan ke sini dulu berarti langsung nyala, artinya ya nggak pas. Nah, contoh kita ulangi lagi penjelasannya. Ketika potensio mati, maka tidak akan ada arus yang terhubung. Nah, umpama ini ya seret ke sini, terus ke ini, lah ini kan sudah tidak bisa ke sini toh, ke minusnya dari mesin atau dari pompa. Cuma berhenti di netral ini, berhenti di sini. Lah berhenti di sini. Kemudian kalau kita tekan ke angka 1, ini tersambung. Nah, ini tekan ke angka 1, maka yang berfungsi yaitu potensio. Jadi ketika potensionya ditekan ke angka 1, potensio dinyalakan seret seperti ini, maka ini sambung ke sini, terus sambung ke sini, dan akhirnya nyala. Terus sebaliknya, kalau ditekan ke angka 2, di angka 2 sambung seret, maka otomatis ini langsung sambung ke sini, lambung ke sini, sambung ke sini. Jadi tidak melalui potensio. Apabila potensio dinyalakan, maka tidak berpengaruh apa-apa, maka ya tetap tersambung. Karena apa? Karena ini sudah otomatis tersambung. Jadi minus langsung tersambung, nah, tersambung ke pompa dan itu, dan tidak ada yang menghentikan. Lah kalau di angka 1 ini tadi, maka yang bekerja yaitu potensio, dihubungkan ke sini dulu, baru bisa terhubung ke sini. Jadi semoga bermanfaat dan bisa membuat masukan, dan jangan lupa nggih didukung, di subscribe biar tambah, kata teman-teman, biar tambah semangat. Lah kemudian memang kalau kita itu apa namanya? Lah ini praktek atau yang asli. Lah ini pakai 2 mode. Mode 1 langsung tersambung, mode 2 lewat potensio. Nah, ini kemarin saya pikir potensionya rusak. Ternyata tidak. Ternyata potensionya berfungsi, tapi saklarnya yang menuju mode potensio itu bergerak dan tidak bisa menyalurkan arus. Nah, terus ini yaitu yang 1 mode. Nah, jadi kalau sebentar ya. Nah, ini hanya
netral dan plus atau sambung. Jadi ketika dia di off, maka yang berfungsi yaitu potensionya. Nah, seperti ini. Terus kalau ini contoh ya, ini saya nyalakan sedikit. Nah, ini nyala pelan. Kemudian kalau kita nyalakan langsungan tanpa potensio, maka dia akan langsung besar. Maka ini tidak berfungsi. Nah, meskipun dimatikan tetap hidup. Nah, itu biasanya tujuannya kalau potensio rusak di tengah sawah. Jadi bisa langsung dimatikan. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.